Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film horror thriller The Witch tahun 2015. Film ini bercerita tentang satu keluarga yang kena kutuk sama penyihir setan. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya nih weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Film dimulai dengan adegan perselisihan di ruang sidang. Di depan para hakim ada seorang kepala keluarga bernama William. Dia lagi berdiri sama bini dan 5 anaknya. Thomasin putri sulung, Caleb anak kedua, Jonas dan Mercy anak kembar, dan yang terakhir Samuel si anak bayi. Para hakim ngasih peringatan agar dia mau ngikutin aturan yang ada di desa. Tapi William gak mau. Dia ngerasa paling benar dan bilangin kalau mereka semua orang berdosa. Malah dia sampai mutusin lebih baik Piggy ninggalin desa daripada harus ngikutin aturan yang gak betul. Ngedengar hal itu, para hakim yang gak masalah. Kalau bisa pun secepatnya mereka ninggalin desa. Gak mau harga dirinya yang tinggi jadi jatuh, William pun segera bawa keluarganya Piggy dari sana. Setelah dicari-cari, akhirnya mereka sampai di tepi hutan. Di tempat itu dibangun rumah kecil, kebun dan peternakan. Gak disangka, ternyata tanah ladang gak cocok dipakai berkebun. Dan mereka pun mulai kekurangan bahan makanan. Di suatu hari, Thomasin disuruh jagain adiknya yang masih bayi. Waktu lagi main cilukbah, tiba-tiba aja Samuel hilang entah kemana. Si Thomasinnya jadi terbengong ketakutan lah. Dia langsung bergegas nyari kesana kemari di dalam hutan. Tapi percuma aja, jejak kaki orang yang nyuri gak nampak. Ternyata ya kan, Samuel udah diculik sama penyihir. Ngeri kali weh. Dibuat jadi bahan ritual bayinya. Abis badan mungil itu dijadikan kayak jus buah naga, si penyihir pun ngoleskan semua ramuan ke seluruh badannya. Setelah bermandikan darah, dia pun mulai bertingkah jadi aneh, seakan-akan kayak nambah kekuatan setannya. Setelah bolak-balik nyari ke hutan tapi nggak ada hasil, mereka jadi mikir kalau si bayi udah dimakan sama serigala. Jadi berduka kalilah orang itu semua. Apalagi si mama, stres sekali dia. Setiap hari nangis terus. Tanaman jagung gagal panen dan persediaan makanan udah tinggal dikit. Biar bisa tetap bertahan hidup, William ngajak Caleb masuk ke dalam hutan buat berburu binatang liar. Tapi ternyata perangkap yang udah ditaruh nggak nangkap apa-apa. Waktu mereka mau pulang ke rumah, tiba-tiba aja orang itu nengok ada seekor kelinci. Pas mau ditembak ya kan, mendadak api dari bubuk misiunya malah kena ke mata William pula. Jadi gagal lah orang itu dapat binatang buruan. Di luar rumah, si anak kembar Jonas dan Mercy lagi main-main sama Black Phillip, si kambing hitam peliharaan mereka. Bandel kali orang itu dua. Udah disuruh sama Thomasin jangan lasak-lasak, tapi sama sekali nggak didengarin. Gak disangka tiba-tiba aja si kambing jadi bertingkah aneh. Binatang itu siap-siap mau nyeruduk si bocil. Tapi untung aja bersamaan William udah sampai di rumah. Jadi dia bisa langsung ngehentiin si kambing dan cepat-cepat dimasukkan balik ke dalam kandang. Gara-gara kejadian barusan, si mama jadi marahin Thomasin. Dia disalahin karena nggak bisa jaga adiknya dari bahaya. Semenjak kehilangan Samuel, Thomasin jadi sering dianggap kayak anak tiri di keluarga itu. Pokoknya setiap ada yang salah, pasti dia selalu jadi sasaran pelampiasan emosi mamanya. Abis kena marah, Thomasin pergi ke sungai buat nyuci baju. Si Caleb datang ke situ buat ngehibur kakaknya yang lagi sedih. Waktu mereka lagi ketawa ketiwi, gak taunya si Mercy lagi ada di situ juga. Dia bukan datang buat ngehibur, malah dia ngehina Thomasin dengan nuduh kalau dia sebenarnya adalah penyihir. Entah dia apa yang kayak gitu ya kan? Kalau aku digituin, udah aku tokokkan aja kepalanya itu. Ngedengar kata-kata hinaan tersebut, Thomasin pun jadi gondok dan marah. Dia balas dengan perkataan kayak gini. Iya, memang penyihir aku sebenarnya. Mau apa kok ha? Karena aku punya darah suci, setan milih aku buat jadi pengikutnya. Sekarang aku ditugaskan makan anak-anak. Dan sebentar lagi giliran kau yang kumakan. Ngedengar ancaman itu, Mercy jadi sangat ketakutan. Ya namanya juga bocil ya kan. Tapi Caleb langsung misahin mereka dan bilang kalau perkataan tadi cuma pura-pura aja, biar dia nggak bandel lagi. Setelah dilepasin, bukannya jadi kapok, Mercy pergi cabut dari sana sambil teriak kalau dia penyihir kejam. Saat lagi makan malam, si mama nanya ke Thomasin apa dia pernah nampak di mana gelas perak kesayangannya. Dengan jujur Thomasin bilang kalau dia nggak pernah nengok.
Tapi Catherine malah ngira kalau anaknya itu bohong, nggak mau ngaku. Jadi Muncongnya terus-terusan nuduh kalau Thomasin udah ngilangin barang itu. Padahal ya kan, sebenarnya si bapak yang udah jual gelas perak untuk ditukarkan dengan senjata berburu. Tapi dia nggak berani ngaku ke bininya. Dia takut harga diri sebagai kepala keluarga jadi rendah di mata anak-anaknya. Untung di zaman itu belum ada Tupperware ya kan? Kalau enggak, udah dicoret lah pasti dari kartu keluarga. Tiba-tiba aja terdengar suara ribut kambing. Dengan masih emosi marah, Catherine nyuruh Thomasin buat ngecek keadaan di kandang. Waktu dicek dia ya kan, ternyata kelinci yang tadi ditengok sama William dan Caleb di hutan sekarang nongol pula di situ. Respon Thomasin cuma terbengong diam aja. Dia mikir ngapain pula kelinci itu masuk ke dalam kandang. Di adegan berikutnya, Catherine dan William lagi ngobrol serius di kamar. Catherine ngerasa kalau Thomasin berubah jadi aneh, dan dia sampai mikir kalau anak sulungnya itu terkena kutukan. Sadar si Thomasin juga udah dewasa, dia ngusulin buat ngawinin Thomasin ke orang kaya, biar keluarga terbebas dari kutukan. Ngedengar hal tersebut, William jadi kaget. Kok bisa bininya sampai bilang kayak gitu? Tapi nggak mau Thomasin sampai kawin ke orang yang salah, dia ngasih usulan buat mempekerjakan putrinya itu jadi pembantu di rumah kawannya yang ada di desa. Gak disangka ternyata Thomasin dan adik-adiknya belum tidur. Ya jadi terdengarlah semua obrolan itu. Setelah tahu hal tersebut, Thomasin ngerasa sangat sedih sakit hati. Di keesokan pagi, tanpa ngasih tahu dulu ke mama bapaknya, Thomasin, Caleb dan anjing peliharaan pergi ke hutan untuk ngecek perangkap binatang yang udah dipasang semalam. Ternyata ada seekor kelinci yang kena. Senang lah orang itu ya kan bisa makan daging. Waktu mau balik ke rumah, tiba-tiba aja di depan mereka muncul lagi kelinci hitam. Gara-gara si anjing berusaha ngejar nangkap kelinci itu, Caleb jadi khawatir. Dia pun jadi ikutan ngejar. Si Thomasin cepat-cepat mau pergi nyusul. Tapi tiba-tiba aja kuda jadi liar nyampain badannya. Dan dia pun jadi jatuh pingsan. Beberapa jam kemudian, hari pun udah sore. Orang rumah udah pada nyariin keberadaan mereka. Setelah lama tergeletak, akhirnya Thomasin pun bangun dari pingsan. Dia sadar ternyata Caleb belum juga balik. Oh, mana ada cerita. Dia langsung bergegas pergi ke rumah buat ngasih tahu bapaknya. Waktu udah mau sampai, bersamaan William lagi mau masuk ke dalam hutan. Senanglah dia ketemu sama putrinya ya kan. Mereka nanya di mana keberadaan Caleb. Thomasin pun sambil gugup ketakutan ngasih tahu kalau adiknya udah hilang entah kemana. Abis itu kita dikasih tengok Caleb lagi tersesat di dalam hutan. Dia terbengong pauk nyari jalan keluar. Gak taunya di dalam hutan dia nemu rumah gubuk dan nengok ada cewek cantik di situ. Jadi kan dialah penyihir kemarin yang udah buat Samuel jadi jus buah naga. Sekarang dia pakai jurus pemikat biar Caleb nurutin kemauannya. Mana ada cerita, langsung kena genjutsu lah dia. Gak pakai banyak bacot, Caleb pun dibawa masuk ke dalam gubuk. Malam semakin larut, orang rumah jadi makin panik kali nunggu kepulangan Caleb. Mendadak mereka ngedengar suara kambing peliharaan ribut lagi kayak ada yang gangguin. Langsung dicek ke kandang lah sama si Thomasin ya kan. Gak taunya tiba-tiba aja di situ si Caleb nongol dengan keadaan tanpa selai benang pun. Ditengok badan udah terluka parah, Thomasin cepat-cepat bawa masuk ke dalam rumah. Si mama pakai pengobatan tradisional biar aliran darah di kepala Caleb gak tersumbat. Di keesokan hari, waktu Thomasin lagi mau merah susu kambing, dia diejek sama adik kembarnya. Dikata-katain kalau dia penyihir jahat yang ngutuk semua orang di rumah. Ngedengar perkataan itu jadi emosi gondok lah dia. Tapi nggak disangka ternyata yang keluar dari kambing bukan susu, melainkan darah encer. Kok bisa pula pikirnya? Jadi terbengong ketakutan lah dia. William lagi siap-siap mau pergi ke desa untuk nyari dokter buat Caleb dan pekerjaan buat Thomasin. Tapi Catherine malah bilang dokter nggak bakalan bisa bantuin karena dia yakin Caleb udah kena santet sama penyihir. Waktu orang itu dua lagi ribut, tiba-tiba aja Caleb terbangun dan ngomong kayak orang kesurupan. Abis itu dia gigitin lidahnya sampai berdarah. Makin panik lah orang itu ya kan. William berusaha sekuat tenaga biar bisa buka mulutnya. Dan gak disangka malah keluar pula apel busuk. Nengok kejadian gila itu, si mama makin yakin kalau penyihir memang betul-betul udah ngutuk keluarga mereka. Gak taunya mendadak si anak kembar malah fitnah kalau Thomasin adalah penyihir. Mereka bilang kayak gitu gara-gara kemarin kakaknya ngasih ancaman kalau dia adalah penyihir jahat yang suka makan anak kecil. Ngedengar hal itu, mama bapaknya jadi terbengong heran lah.
Thomasin langsung ngebela diri kalau perkataan kemarin cuma bercanda aja, biar Jonas dan Mercy nggak bandel lagi. Gak mau asal nuduh, William langsung minta mereka semua untuk doa sama, biar Caleb cepat sembuh. Tapi pas doa diucapkan, mendadak si anak kembar malah ngerasain sakit perut pula. Aneh kali ya kan pikir mereka. Doa terus diucapkan, dan tiba-tiba aja Caleb kembali tersadar. Dia teriak-teriak kesakitan, ngasih tahu kalau badannya lagi dirasukin penyihir jahat. Dan gak berapa lama, akhirnya nyawa Caleb pun leong mati. Jadi depresi kalilah mereka semua, karena kehilangan lagi salah satu anggota keluarga. Apalagi si Mama, menjerit-jerit nangis dia. Malah sampai diusir Thomasin dari situ. Ya si Thomasin jadi sakit hati, karena dituduh hal yang gak dia lakukan sama sekali. Si bapak kemudian datang buat ngehibur. Awalnya ngomong baik-baik, gak taunya William malah bilang kayak gini. Coba kau jujur, apalah yang sebenarnya udah kau buat ke adikmu Caleb? Ngedengar hal itu, Thomasin jadi terkejut. Ternyata bapaknya juga udah nuduh dia sebagai penyihir. Makin sakit hatilah dia ya kan? Dengan emosi dia malah bilang kalau sebenarnya yang penyihir itu adik kembarnya. Dengan bukti setan udah nyamar jadi kambing hitam. Setiap hari Jonas dan Mercy selalu main dengan kambing itu. Kok ada betulnya juga dipikir si William. Dengan sangat emosi marah, dia kemudian nyeret Thomasin. Si bapak ngurung ketiga anaknya di dalam kandang kambing. Itu supaya ketahuan siapa penyihir sebenarnya. Si bapak juga ngasih tahu kalau besok semuanya baik-baik aja, Thomasin bakalan dibawa ke desa biar dia bisa jauh dari keluarga dan kerja di sana. Abis selesai maku pintu kandang kambing, William dan Catherine ngubur Caleb di depan halaman rumah. Sedih kalilah orang itu ya kan? Di malam harinya, tiba-tiba aja Catherine dapat penglihatan aneh. Dia nengok Caleb datang sambil gendong Samuel. Nengok kedatangan anaknya yang udah mati itu, jadi senang kalilah dia. Caleb ngasih tahu dia bakalan datang setiap hari kalau mamanya mau buat perjanjian dulu dengan setan. Abis itu kita dikasih tengok keadaan di luar rumah. Mereka bertiga mendadak terbangun dari tidur gara-gara dengar suara berisik. Ternyata ya kan si penyihir udah masuk ke dalam kandang. Menjerit-jerit ketakutan lah orang itu. Wah, ngeri kali bah. Balik kita ke dalam rumah, yang tadinya Catherine lagi gendong Samuel, tiba-tiba aja bayinya udah berubah jadi burung gagak. Padahal ya kan, dia lagi dipatoin. Tapi Catherine sama sekali gak ngerasa kesakitan. Udah kesurupan lah pasti dia itu. Di keesokan hari, waktu William baru bangun tidur, dia terkejut nengok keadaan kandang yang udah hancur berantakan. Kambing-kambing pada bermatian. Jonas dan Mercy udah gak nampak lagi. Cuma Thomasin yang selamat di tempat itu. Saat William lagi terbodok diam, tiba-tiba aja dia diseruduk sama kambing hitam. Oh mak jang, sampai jebol perutnya Setelah diseruduk berkali-kali, akhirnya William pun mati dengan badan tertimpa tumpukan kayu. Nengok kejadian sadis itu, Thomasin jadi teriak-teriak ketakutan. Setelah kambing pergi, didatanginya lah buat ngecek ya kan. Gak disangka tiba-tiba aja si mama datang sambil mukul kepala otaknya. Sekarang dia semakin yakin kalau putrinya adalah penyihir yang udah ngutuk mereka semua. Jadi emosi marah kalilah dia. Udah macem orang lain si Thomasin dibuat. Walaupun terus dimaki-maki, Thomasin tetap bilang kalau bukan dia pelakunya. Dia bukan penyihir dan juga bukan seorang pembunuh. Tapi percuma aja si mama gak mau dengar pembelaannya. Malah makin menjadi-jadi. Batang leher si Thomasin kena cekek. Si mama berusaha bunuh anaknya sendiri. Gak tinggal diam, Thomasin ngelindungin diri dengan mukul kepala mamanya pakai pisau. Mana ada cerita, udah jebol kepala otak. Ya leong lah nyawa si mama. Dengan semua kejadian gila yang udah terjadi, Thomasin jadi sangat depresi. Dia sekarang kayak jadi hilang akal sehat karena semua orang yang dia cintai udah pada bermatian. Saat di malam hari, dengan keadaan tanpa sehelai benang pun di badan, Thomasin mau mancing Black Phillip biar mau ngomong. Dia pengen mastiin apakah kambing hitam itu memang setan yang lagi nyamar atau bukan. Ternyata ya kan dugaannya selama ini betul. Si kambing ternyata memang setan. Dia berubah ke wujud aslinya dan mulai godain Thomasin. Dengan diiming-imingin biar bisa hidup abadi, badan tetap cantik, dan kekayaan yang melimpah, setan ngerayu Thomasin biar mau buat perjanjian dengannya untuk jadi penyihir. Setelah apa yang udah terjadi, Thomasin gak percaya lagi sama Tuhan. Dia sekarang lebih milih kehidupan abadi dengan setan.
Abis selesai buat perjanjian, si kambing ngajak Thomasin masuk ke dalam hutan. Di penghujung film, kita dikasih tengok. Rupanya ya kan, selama ini nggak cuma ada satu penyihir. Di tempat itu ada banyak cewek yang lagi ngelakuin ritual di depan api unggun. Abis nari-nari kayak orang gila, semua penyihir dan termasuk Thomasin yang anak baru pun jadi bisa terbang melayang di udara. Dia ketawa kayak orang kesurupan. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur film horror thriller The Witch tahun 2015. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah sedepresi apapun diri kalian, jangan pernah tergoda dengan rayuan setan. Waspadalah, waspadalah. Oke? Ya udahlah dulu ya weh. Mau masak Indomie dulu aku. Udah lapar kali ini. Jadi tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and